Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Salsabila Putri Dewi, NPM 10090319070. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen persediaan syariah. Pertama, ada pengertian manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan barang atau bahan yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan juga merupakan barang dagangan yang secara terus-menerus dibeli atau dijual, yang merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, baik itu perusahaan dagangan atau perusahaan industri. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan adalah kegiatan dalam memperkirakan jumlah persediaan atau bahan baku dengan jumlah yang tidak terlalu besar, tidak pula terlalu sedikit dibandingkan dengan kebutuhan atau permintaan. Dari pengertian tersebut, maka terdapat tujuan dari pengelolaan persediaan. Yang pertama, untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau memuaskan konsumen. Yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Ini terdapat alasannya karena yang pertama, kemungkinan barang bahan baku menjadi langka sehingga sulit untuk diproduksi. Yang kedua, kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan. Terus yang ketiga, terdapat untuk meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang keempat, menjaga agar pembeli secara kecil-kecilan dapat terhindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Yang kelima, menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar. Selanjutnya ada fungsi persediaan. Menurut Handoko, persediaan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi decoupling. Fungsi decoupling ini yaitu persediaan barang dalam proses yang diadakan agar departemen dan proses individual perusahaan terjaga kebebasannya, sehingga persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari para pelanggan. Lalu, persediaan juga dapat digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau yang disebut dengan fluctuation stock. Yang kedua, ada fungsi ekonomi load seizing. Fungsi ini merupakan penyimpanan persediaan. Perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unitnya. Sehingga persediaan ini perlu dipertimbangkan penghematannya karena perusahaan ini membeli dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan karena besarnya persediaan. Lalu yang ketiga ada fungsi antisipasi. Fungsi antisipasi ini merupakan fungsi antisipasi terhadap fluktuasi konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu atau permintaan musiman, sehingga perusahaan ini dapat mengadakan persediaan musiman. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Handoko membedakan jenis-jenis persediaan menjadi 3. Yang pertama ada batch stock atau lot size inventory. Merupakan persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu, serta memperoleh potongan harga pada saat harga pembelian, memperoleh efisiensi produksi karena adanya operasi atau proses produksi yang lebih lama dan adanya penghematan di dalam biaya angkutan. Sehingga dalam hal ini pembelian atau pembuatan dilakukan untuk jumlah yang sangat besar, sedangkan penggunaan atau pengeluaran dalam jumlah yang kecil.
Terjadinya persediaan ini karena pengadaan barang atau bahan yang dilakukan lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh perusahaan atau konsumen. Yang kedua ada fluctuation stock, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak. Sehingga dalam hal ini perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Apabila tingkat permintaan menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tetap dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan lebih dahulu, maka terdapat fluktuasi permintaan yang sangat besar, sehingga persediaan ini dibutuhkan sangat besar juga untuk menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan dari konsumen. Lalu yang ketiga ada antisipasi stok, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang sangat meningkat. Selain itu, anticipation stock ini untuk menjaga kemungkinan sulitnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak mengganggu jalannya produksi atau menghindari kemacetan dalam proses produksi. Materi selanjutnya ada model pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama ada ekonomi order quantity atau EOQ. EOQ ini kuantitas pemesanan yang paling ekonomis, yaitu kuantitas pembelian barang yang mampu meminimumkan kuantitas ongkos pemeliharaan barang di gudang dan ongkos pemesanan di setiap tahunnya. Dalam EOQ ini digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk barang yang diproduksi sendiri. Model EOQ ini bisa digunakan untuk menemukan kuantitas pemesanan di persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya dikembalikannya atau pemesanan persediaan. Lalu yang kedua ada periodic review. Dalam pendekatan ini dikerjakan pemesanan barang bersamaan dengan interval. Artinya, pemesanan barang telah terjadwal secara rutin agar ongkos yang disiapkan mampu diperkirakan. Lalu yang ketiga ada Material Recruitment Planning atau MPR. MPR ini yaitu pembelian barang yang diperlukan perencanaan untuk produk yang terdiri dari lebih dari satu komponen atau dikenal bersama sistem assembling. Tujuannya untuk menanggung tersedianya material, item, komponen di dalam mengelola dan produk jadi. Terus ada tujuan yang keduanya yaitu untuk memelihara tingkat persediaan seminimal mungkin dan juga untuk memiliki rencana kesibukan pengiriman, penjadwalan, dan pembelian material. Yang keempat ada pendekatan just in time atau JIT. JIT ini merupakan suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi yang tepat waktu dan tempat yang cocok. Pendekatan JIT ini meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan hingga menekankan biaya-biaya hingga sampai 0. Keuntungan JIT ini yang pertama, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan karyawannya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang terakhir, ada penghematan yang dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Lalu ada kelemahan dari JIT. Dalam JIT ini, tingkat order ditentukan oleh data permintaan historis, atau jika permintaan naik melebihi dari rata-rata permintaan historis, maka persediaan akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan dari konsumen. Materi selanjutnya yaitu konsep manajemen persediaan dalam Islam. Setiap individu maupun kelompok selalu memerlukan persediaan yang memadai agar terhindar dari resiko. Ada beberapa konsep manajemen persediaan yang diperhatikan dalam Islam, yaitu yang pertama, menyimpan
kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dalam hal ini, Islam menganjurkan bagi kita untuk mempunyai skala prioritas. Misal, seseorang harus melatih dirinya maupun keluarganya untuk selalu menabung dengan bentuk yang paling sederhana untuk kebaikan mereka. Sehingga kita harus mengutamakan memenuhi kebutuhan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Dalam surah Yusuf ayat 48 dikatakan hidup pasti mengalami pasang surut perekonomian, sehingga kita dalam berbisnis pasti merasakan kondisi longgarnya perekonomian. Maka kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi kritis yang tidak terduga pada masa yang akan datang atau sebagai persediaan di masa mendatang. Lalu yang ketiga ada hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Dalam konsep Islam, kedua orang tua harus menyadari bahwa generasi mendatang memiliki hak dan harta mereka, sehingga mereka tidak dianjurkan berlebih-lebihan dan mengabaikan kelangsungan hidup dalam generasi mendatang. Yang keempat, tidak menimbun dan memonopolikan harta kekayaan, harus mengembangkannya untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal untuk melakukan usaha dan juga sebagaimana jariyah dengan cara yang pertama, bisnis swasta perniagaan dan produksi barang atau jasa. Yang kedua, penanaman modal atau investasi mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, perserikatan usaha patungan atau musyarakah. Yang keempat, penitipan dalam bentuk giro maupun tabungan pada pihak bank syariah. Yang terakhir, kerjasama lainnya dalam pengembangan modal. Lalu yang kelima ada pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Keharusan pengembangan modal atau perniagaan harta harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Seperti usaha, pengeluaran, dan pengembangan yang halal adalah mata rantai yang saling berhubungan. Materi selanjutnya yaitu persediaan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah menggunakan pendekatan just in time atau JIT yang merupakan sistem yang dikembangkan atas dasar perbaikan dan kekurangan dari sistem tradisional. Hal ini pihak perbankan akan memproduksi dan menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi yang tepat waktu dan tempat yang tepat pada saat ada permintaan. Persediaan dalam perbankan syariah yaitu aktivitas non-kas yang tersedia untuk dijual dengan akad mudharabah, diserahkan sebagai modal bank dalam akad mudharabah dan musyarakah, disalurkan dalam akad salam dan salam paralel, dan aktivitas istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli terakhir. Lalu, hal yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan di bank syariah adalah aktiva istihna dalam penyelesaian, aktiva tetap yang digunakan oleh bank, dan aktiva ijarah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.